Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pelaut dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Hasan di Freelance Channel. Baiklah teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah tahu poin-poin apa saja yang harus kita lakukan pada saat mengetahui orang jatuh ke laut. Nah, salah satu poinnya adalah olah gerak atau manuver metode William Turn. Apa itu metode William Turn? Jadi metode William Turn ini adalah salah satu metode olah gerak yang digunakan untuk proses penyelamatan orang jatuh ke laut atau prosedur darurat penyelamatan orang jatuh ke laut. Jadi sedikit penjelasan tentang metode ini, di mana apabila ada orang jatuh ke laut di lambung kiri atau kanan kapal kita cikar searah orang jatuh ke laut. Jadi misalnya orang jatuh ke laut di sisi lambung kanan, maka kita cikar kanan. Kemudian pada sudut 60 derajat dari garis haluan kita, kemudian kita balas cikar ke kiri. Kemudian setelah posisi kapal 20 derajat dari garis haluan kita, maka kemudian kita tengah-tengahkan. Kemudian apabila prosedur olah gerak ini dilakukan dengan benar dari awal sampai akhir, maka posisi kapal akan kembali mendekati di mana posisi pertama kali orang tersebut jatuh ke laut. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba apakah benar metode William Turn ini betul-betul efektif untuk melakukan penyelamatan orang jatuh ke laut. Jadi pada video ini kita akan mencoba metode ini dalam sebuah aplikasi mooring 3D. Aplikasinya sudah saya review pada video sebelumnya, teman-teman bisa cek di link video di atas. Kita akan coba pakai aplikasi tersebut untuk mengaplikasikan metode olah gerak William Turn ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kita menggunakan sebuah kapal tanker untuk melakukan simulasi metode olah gerak William Turn ini untuk menyelamatkan orang jatuh ke laut. Jadi pada video ini saya akan menggunakan kecepatan 1:1, artinya kecepatan simulator ini dan kecepatan aslinya itu sama. Jadi kecepatan video dan kecepatan asli olah gerak kapal ini sama, 1:1 ya. Oke, ayo kita mulai. Pertama-tama kita akan kita akan mengambil haluan 00 derajat. Teman-teman bisa lihat di sini 354. Ini adalah haluan kita. Kemudian di bawah ini kecepatan kapal kita terus bergerak naik. Kita akan membuat garis 360 atau 00 derajat ya. Jadi kita berlayar dengan haluan 0 derajat. Nanti pada lingkaran hijau di depan, teman-teman bisa lihat itu ada setengah mil di depan kita ada lingkaran hijau. Nah, di situ adalah posisi di mana orang jatuh ke laut. Dan di situ kita akan mulai metode olah gerak William Turn ini. Kemudian nanti setelah hasil akhirnya kita akan lihat dengan metode ini apakah benar kapal kita ini akan kembali mendekati lingkaran hijau ini yang menandakan kita mendekati posisi di mana orang jatuh ke laut. Oke, sekarang kecepatan kita 3.8 knot. Jadi untuk percepat teman-teman, biar durasi tidak terlalu panjang, saya akan percepat sedikit sampai dengan kecepatan maksimal ya. Oke, kecepatan sekarang sudah 7.6. Saya balikkan lagi 1:1. Saya mau paskan dulu haluan ke 00 derajat. Jadi teman-teman kita bisa lihat di sini apakah sistem ini sangat efektif untuk kita gunakan untuk menyelamatkan orang jatuh ke laut ya. Oke, kita sudah 0.15 dari posisi kita akan mulai simulasi atau olah gerak metode William Turn ini ya. haluan masih 357, saya akan ke haluan
0 derajat atau utara. Oke, haluan sudah 0 derajat. Baik, kita mulai. Oke, jadi di sini kita umpamakan orang jatuh ke laut berada di lambung kanan kita. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah cikar kanan searah orang jatuh ke laut. Berarti kita cikar kanan. Kemudian kita menunggu haluan kita melenceng 60 derajat dari garis haluan kita. Garis haluan kita adalah 0 derajat. Jadi kita menunggu sudut kapal menjadi 60 derajat dari garis haluan. Kemudian kita akan balas ke cikar kiri ya. Sekarang 28 derajat dari garis haluan, kecepatan 10.6 knot ya. Jadi di video ini sampai selesai olah gerak ini saya tidak akan potong-potong video ini, walaupun saya ada kesalahan dalam pengucapan ya. Saya tidak akan potong. Jadi kita akan lihat benar-benar real satu video full dan metode olah gerak William Turn ini kita pakai. Sekarang 54 derajat dari garis haluan, 56, 57, 58, 59 cikar kiri berarti. Oke, kita sudah masuk ke prosedur kedua, cikar kiri setelah haluan 60 derajat dari garis haluan kita. Garis haluan kita tadi adalah 0. Nah, sekarang di sini kecepatan real ya, 1 banding 1, teman-teman bisa lihat. Ini adalah 1 banding 1. Jadi kalau di sini 9,5 knot berarti memang kecepatan kapal ini 9,5 knot. Sekarang waktunya kita menunggu proses kedua, kemudi tengah-tengah. Kita menunggu kapal ini memiliki sudut 20 derajat dari garis haluan. Atau untuk mempermudah kita, garis haluan ditambah 200 derajat ya. Jadi kita akan kemudi tengah-tengah apabila haluan kita 200 derajat. Kita tunggu haluan kita menjadi 200 derajat, maka kemudi kita akan tengah-tengahkan. Jadi kenapa bisa kita mengambil rumus haluan ditambah 200 derajat? Karena kan kebalikan dari haluan itu kan 180 derajat. Sementara haluan kita adalah 0. Jadi kalau kebalikannya itu kan 180 derajat. Sementara yang kita butuhkan adalah selisih atau melintang 20 derajat dari garis haluan kita. Maka 180 ditambah 20 derajat adalah 200. Jadi untuk mempermudah kita, garis haluan kita tambahkan 200 derajat, maka dapatlah hasil kapal kita memiliki sudut 20 derajat dari garis haluan pertama ya. Sekarang haluan kita sudah 357 derajat. Kita lihat apakah benar kapal kita dengan metode ini akan kembali ke posisi atau minimal mendekati posisi pertama orang jatuh ke laut ya. Sekarang sudah 344 derajat. Masih kurang 140-an derajat lagi untuk ke kemudi tengah-tengah ya. Nah, kalau kita lihat di petanya ini peta ECC-nya, posisi orang jatuh ke laut yang ini ya, yang hijau ini, seperti waypoint hijau ini, inilah posisi man overboard-nya ya, atau orang jatuh ke laut. Dan posisi merah ini adalah kapal kita. Ini haluan kita 331 derajat dengan kecepatan sekarang 7,9 knot.
posisi mesin masih maju full ya. Oke, sekarang 318 derajat, berarti lebih kurang 100 derajat lagi, 115 derajat lagi kita akan ke kemudi tengah-tengah ya. Untuk aplikasi simulasi ini teman-teman bisa download ya di Play Store. Ketikkan aja Moring 3D, maka aplikasinya ada di urutan pertama. Kalau teman-teman mau lihat reviewnya, bisa dilihat lagi di video saya yang sebelumnya. Sudah saya buatkan review tentang aplikasi ini. Ini sangat bagus sekali untuk kita melatih skill atau feeling kita olah gerak ya. Jadi aplikasi ini walaupun sederhana tampilannya, tetapi sistem olah geraknya bagus sekali untuk kita melatih feeling kita berolah gerak ya. Oke, sekarang sudah 288 derajat kita punya haluan, berarti tinggal lebih kurang 80-an derajat lagi kita akan kemudi tengah-tengah ya. Ini agak sedikit lama karena saya kasih kecepatannya 1:1. Jadi biar teman-teman bisa melihat lebih kurang waktunya samalah dengan kita menggunakan kapal yang sebenarnya untuk menggunakan metode olah gerak ini ya. Oke, 257 derajat, artinya tinggal 57 derajat lagi atau 50-an derajat lagi kita akan ke kemudi tengah-tengah ya. Kemudian kita akan lihat apakah benar kapal kita mendekati posisi awal atau posisi semula di mana pertama kali isyarat orang jatuh ke laut dibunyikan, atau posisi di mana pertama kali orang jatuh ke laut ya. Oke, sekarang sudah 240 derajat, tinggal lebih kurang 40 derajat lagi kita akan kemudi tengah-tengah. ...217 derajat, 216, 215. Tinggal sedikit lagi kita akan kemudi tengah-tengah. Oke, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200. Oke, kemudi tengah-tengah. Kita akan lihat apakah kita kembali ke posisi awal ya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat jarak kita sekarang adalah 0,6 mil dari posisi semula orang jatuh ke laut ya. Jadi kalau aslinya kita sudah bisa ke slow ahead ya. Kenapa? Karena kita mencegah terlalu laju lajak kapal, sehingga akan mempersulit kita untuk menurunkan
kru penyelamat untuk menyelamatkan orang jatuh ke laut. Oke, sudah kecepatan 9.6 knot, jarak setengah mil ya. Dengan jarak segini, kalau kita melakukan pengamatan di laut, kita sudah bisa melihat posisi orang jatuh ke laut. Apabila dia dilengkapi dengan lampu atau asap ya. Jadi apabila dia dilengkapi dengan smoke signal pelampungnya, maka dengan jarak segini kita sudah bisa. Oke, tinggal 0.46 kita bisa stop engine. Maka pada saat ini kita akan mempersiapkan kru-kru penyelamat untuk melakukan pertolongan pada orang jatuh ke laut. Nah, jadi secara teori sistem olah gerak metode William Turn ini sangat akurat, atau dibilang akurat mendekati posisi di mana orang jatuh ke laut. Dan setelah kita coba dengan menggunakan simulator, walaupun ini adalah simulator sederhana dari handphone, kita bisa lihat di sini posisinya juga akurat. Jadi dia mendekati posisi awal di mana orang tadi jatuh ke laut ya. Tinggal 0.37 nautical mile. Baiklah teman-teman, jadi pada video ini dengan menggunakan simulator sederhana ini kita bisa membuktikan bahwa metode William Turn itu adalah metode yang simple, sederhana, tetapi cukup akurat untuk melakukan olah gerak pertolongan pada orang jatuh ke laut. Teman-teman bisa coba sendiri untuk melakukan simulasi ini dengan menggunakan aplikasi Mooring 3D ini. Teman-teman bisa download aplikasinya nanti, dan teman-teman bisa mencoba sendiri dengan menggunakan haluan-haluan yang berbeda. Tadi saya menggunakan haluan utara atau 0 derajat. Teman-teman bisa menggunakan haluan yang berbeda untuk mencoba melakukan simulasi olah gerak William Turn ini. Oke, baiklah teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Selamat sore.